Oke, selamat pagi semuanya. Balik lagi di praktikum Komdat pertemuan ke-11. Nah, jadi minggu ini kita masuk ke materi FLSM dan juga DHCP. Jadi, FLSM atau Variable Length Subnet Mask ini merupakan teknik yang digunakan dalam desain jaringan IP untuk membuat subnet dengan subnet mask yang berbeda. Nah, dengan FLSM ini, administrator jaringan dapat membagikan alamat IP menjadi beberapa subnet dengan ukuran yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini tuh gunanya untuk mengoptimalkan penggunaan alamat IP, mengurangi pemborosan alamat, dan juga mempermudah manajemen jaringan. Jadi pada intinya, variable length subnet mask ini itu digunakan untuk membagikan IP jadi beberapa ruangan yang menggunakan jumlah host yang berbeda-beda gitu. Nah, jadi langsung masuk aja ke contohnya. Nah, sebelum itu di sini ada tabel subnet mask. Di sini ada hostnya. Jadi hostnya ini yang 2.0, 2.1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, jumlah hostnya segini, subnet masknya ini, dan nilai CDR ini. Jadi ini tuh didapat dari perhitungan subnetting, sama aja perhitungan subnetting yang udah kita pelajarin di materi kemarin. Nah, misalnya di sini ada 2.4 nih, slashnya 28. Yang didapat subnet masknya itu 255, 255, 255, 240. Ini didapat dari mana? Didapat dari perhitungan subnetting ya. Jadi contohnya ini misalnya yang materi minggu kemarin. Kalau slashnya di sini slashnya 21, berarti angka satunya itu ada 21, ya kan? Masih ingat kan materi kemarin itu cara hitungnya? Nah, ini sama didapetinnya kayak gitu. Nah, terus lanjut aja ke contohnya. Jadi kalau nanti kalian dapat studi kasus di mana kita suruh buat ruang A itu dengan jumlah membutuhkan 1000 host, ruang B membutuhkan 500 host, dan juga ruang C membutuhkan 100 host. Nah, diberikan IP-nya itu kita 172.16.0.0. Nah, kita hitung nih, dari IP ini kita bisa dapetin IP berapa aja dengan host dengan 3 ruangan dengan jumlah host yang berbeda. Nah, jadi cara ngitungnya dari tabel subnet mask itu, di sini kan ada ketentuan ya. Ruang A misalnya kita di sini itu membutuhkan 1000 host. Nah, kita lihat aja di sini yang mendekati dengan 1000 host itu yang mana. Ini kan yang mendekati dan juga yang melebihi. Ya, kalau bisa yang lebih dari 1000 host. Ini 2 dengan jumlah hostnya 1024. Nah, kalau udah di sini kita lihat nih subnet max-nya. Dari 1024 ini subnet max-nya 255, 255, 252.0. Ini kan dengan nilai CIDR itu slash-nya 22. Nah, kalau kita udah dapet itu kita kurangin. Jadi default subnet max itu kan 255, 255, 255, 255. Nah, kita kurangin dengan subnet max yang udah kita dapat tadi, yaitu 255, 255, 252.0. Kita kurangin. Nah, kuranginnya biasa ya. Jadi 255 kurang 255 yaitu 0, 0. 255 kurang 252 itu 3, terus 255 kurang 0 itu 255. Nah, udah kita dapetin. Sekarang biar tahu IP broadcast-nya, itu kita tambahin aja dengan IP pada soal. Jadi kan IP pada soal itu 172.16.0.0. Nah, kita tambah aja IP tadi sama hasil pengurangan yang kita dapat tadi. Nih, jadi 172.16.0.0 ditambah 0.0.3.255. Hasilnya 172.16.3.255.
Nah, jadi kita bisa mendapatkan networknya itu ini 172.16.0.0/22. IP pertamanya kita dapat sesuai yang materi sebelumnya, subnettingnya. Jadi IP pertama kita dapat dari +1 dari network ya. Jadi IP pertama 172.16.0.1. Nah, IP terakhir kalian tinggal ngeliat IP broadcastnya aja. IP broadcastnya kan tadi kita dapat 172.16.3.255. Berarti IP terakhirnya itu dikurang 1 kan. Nah, berarti IP terakhirnya itu 172.16.3.254. Pengurangan 1 dari IP broadcast. Dengan subnet max-nya di situ subnet max tadi berarti 255.255.252.0. Nah, kalau udah kita lanjut ngitung untuk IP ruang kedua. Nah, tadi kan IP ruang kedua butuh 500 host. Nah, kita cari lagi nih di tabel subnet max mana yang melebihi atau mendekati 500 host, yaitu didapat /23 yaitu dengan jumlah hostnya 512, dan subnet max-nya didapat 255.255.254.0. Nah, kita kurangin default subnet max-nya yaitu 255.255.255 dikurang 255.255.254.0. Hasilnya yaitu 001.255. Nah, IP broadcast-nya sama. Bedanya kalau tadi kan yang ruang 1 itu ditambah dengan IP pada soal ya. Nah, kalau ini IP-nya kita tambah dengan jadi terakhir kan di sini di ruang pertama itu 172.16.3.254. Berarti IP broadcast terakhir kan ini ya 255. Nah, berarti itu kita +1 dari sini. Jadi 172.16.4.0 kita reset, karena kalau kita mau pakai 3 itu tuh akan tabrakan. Jadi kita +1 dari IP broadcast yang udah kita hitung di ruang pertama. Kalau +1 berarti kan ini kan mentok 255, berarti +1-nya di sini 172, hasilnya 172.16.4.0 gitu. Nah, kita tambah dengan hasil pengurangan tadi yaitu 001.255. Didapatkan hasilnya 172.16.5.255. Nah, ini IP untuk ruang yang kedua atau ruang B. Nah, didapat networknya itu 172.16.4.0, slashnya tadi kita dapat 23 ya. Terus IP pertama yaitu +1 dari network 172.16.4.1. Terus IP terakhir yaitu kurang 1 dari IP broadcast 172. IP broadcastnya kan 172.16.5.255. Kita kurang 1 jadinya 172.16.5.254. Sebenarnya gampang kan? Tinggal +1 kurang 1 gitu. Kalau kita udah dapat perhitungan ininya. Nah, terus subnet max-nya kita dapat yang tadi subnet max dari /23 yaitu 255.255.254.0. Sekarang lanjut kita ngitung IP di ruang yang C. Tadi ruang C itu membutuhkan 100 host. Nah, kita lihat di tabel yang melebihi 100 host itu ada 2/7. 2/7 dengan jumlah hostnya 128 dan juga dengan subnet max-nya kita dapat 255.255.255.128. Nah, ini dengan nilai CDR-nya kita dapat /25. Terus sama itu cara ngitungnya, default subnet max dikurang subnet max yang
sesuai dengan kebutuhan host. Di sini dikurang 128, jadi hasilnya 0,00127. Terus untuk dapat broadcastnya kita bisa kayak tadi ya, ini didapat dari hasil penambahan 1 dari IP broadcast di ruang yang sebelumnya. Kita tambahin 1, jadinya kan dia reset jadi 172.16 titik, ini tambah 1 6.0. Terus ditambah hasil pengurangan dari sebelumnya yaitu 0,001.27. Nah, didapatkan IP-nya terakhir 172.16.6.127. Networknya itu yang ini dengan nilai CDR-nya /25, dan juga IP pertamanya itu plus 1 dari network itu jadi hasilnya 172.16.6.1, dan IP terakhirnya hasil pengurangan 1 dari IP broadcast. Nih 172.16.6.127 kan broadcastnya, kita kurangin 1 jadi 126. Subnet max-nya itu subnet max dari /25 yaitu 128. Nah, itu untuk perhitungannya. Sekarang kita masuk ke DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Kalau di kemarin kan saya udah jelasin ya, static dan juga DHCP. Kalau static itu manualnya, dan kalau DHCP ini dia untuk otomatisnya. Jadi DHCP ini protokol yang secara otomatis memberikan alamat IP dan pengaturan jaringan lainnya seperti gateway, subnet mask, dan juga server DNS ke perangkat yang terhubung ke jaringan. Dan dengan DHCP, perangkat yang baru terhubung ke jaringan dapat secara otomatis memiliki alamat IP tanpa memerlukan konfigurasi manual. Nah, DHCP ini memungkinkan komputer atau perangkat lainnya untuk mendapatkan alamat IP dan juga informasi itu secara otomatis. Nah, kalau kemarin kan kita udah belajar di Cisco itu yang statiknya. Nah, sekarang kita masuk ke DHCP-nya yang lebih manual. Oke, kita siapin Cisco-nya sekarang. Terus sama aja kita tambahin di sini router. Kita di sini ya router. Terus kita pilih yang empty, PT empty. Di sini kita butuh 2. Kita butuh 1 aja. Terus kita sekarang buka routernya. Nah, di sini kita zoom in. Terus kita patiin. Jangan lupa patiin powernya. Terus di sini kan belum ada portnya nih. Nah, kita tambahin portnya. Jadi kita tambahin yang 1 CFE, PT router NM1CFE. Nah, kita tambahin ini, kita tarik aja, pencet, terus kita masukin sini. Kita tambahin 3 port. Nah, kalau udah, kita jangan lupa hidupin lagi, terus kita zoom out. Kita balikin. Nah, kalau udah ngatur portnya, terus sekarang kita masuk nambahin ke switch. Switchnya kita pakai yang PT switch. Nih, PT switch 1. Kita tambahin 3 PT switch. Nah, terus kita tambahin PC. PC-nya kita tambahin ada 6. Jadi masing-masing tuh kita masing-masing switch itu kita tambahin 2. Jadi totalnya ada 6 PC. Nah, kalau udah, kita rapiin dulu. Sekarang kita sambungin semuanya ini pakai kabel yang chopper straight through. Ini kita
kita pencet, terus kita sambungin. Pertama itu kita sambungin switchnya dulu ke routernya. Jadi switch untuk yang ini tuh Ethernet 01, ini 00, kita sambunginnya secara berurutan ya, jangan berantakan, soalnya nanti berpengaruh. Nah, ini kita dapat, jadi terus selanjutnya kita sambungin yang di PC. Aduh, salah. Nih, kalau udah ini harus diingat, kalian tuh harus berurutan nambahin untuk ke switchnya. Jadi ini anggap aja kita buat yang ruang pertama, ini ruang A, ini ya, di sini ruang A, terus di sini ruang B, terus di sini ruang C. Nih, ruang A, ruang B, ruang C. Nah, kenapa saya tadi suruh kalian berurutan? Jadi kalian harus ingat nih, tadi ruang A itu masukin ke routernya itu pakai fast Ethernet yang 00, terus yang B itu 1/0, dan juga yang C itu 2/0. Jadi jangan kebalik. Nah, bis itu kita pakai IP. Bentar. Di sini contohnya kita pakai IP 172.155.20.0. Nah, dengan ketentuan ruang A itu membutuhkan 100 PC, ruang B membutuhkan 50 PC, dan juga ruang C membutuhkan 38 PC. Nah, ini tabel subnetting ya, jadi kalian langsung buat aja. Nih, untuk subnet max ruang A itu 128, ruang B 192, ruang C 192. Ini didapat dari mana? Didapat dari tadi perhitungan yang tadi. Nih, 100 PC. Kalau kita membutuhkan 100 PC, berarti balik lagi ke tabel subnet max tadi, yang melebihi 100 PC itu pakai apa? Pakai yang ini kan, pakai 128 jumlah hostnya. Nah, didapat dari subnet max-nya berarti 128 gitu. Terus yang kedua kan 50 PC. Yang melebihi 50 PC mana? 64 ini kan. IP-nya berapa? 1192. Sama 38 PC. 38 PC berarti sama kan? Ini kan kurang dari 38, berarti kita ambil yang pakai 64 dengan subnet max-nya 192 gitu. Nah, nih udah benar ya. Nah, network ID-nya segini, IP pertama, IP terakhir. Nah, ini broadcast-nya. Perhitungannya sama kayak yang tadi udah kita hitung. Terus sekarang kita masuk ke konfigurasi DHCP-nya. Nah, di sini jadi nanti IP address itu kita pakai ini rumusnya ya, nanti bakal langsung aja. Nah, terus sekarang kita ke Cisco-nya dan kita klik router.
terus kita pakai masuk ke CLI, terus ini kayak biasa ya, kita enter, terus di sini kita enable conft, terus kita rubah nih hostname, ini kan tadi masih router, kita hostname atau kita rubah namanya jadi DHCP server. Nah, ini berubah kan dari router ke DHCP. Nah, kalau udah, sekarang kita mau konfigurasi yang ruang A dulu. Yang ruang A tadi inget ya, untuk ruang A itu interface-nya itu fast Ethernet yang 0/0. Jadi di sini untuk ruang A kita klik INTFA 0/0. Terus kita masukin IP address-nya sesuai tadi. IP address di ruang A nih itu 172.155.20.1 dimana dapat ini IP address pertama, IP valid pertama didapat dari sini IP address-nya. Jadi IP address-nya yaitu 172.155.20.1 dengan subnet max-nya 255.255.255.128. Ini jangan lupa spasi ya ntar ini, soalnya banyak yang salah kemarin gak di spasi. Kalau udah kita enter, terus kita masukkan perintah no shutdown atau no shoot aja, terus kita enter lagi, terus kita exit. Nah, kalau udah masuk ke DHCP server config ini, kita lanjutkan ngaturnya ya, DHCP fullnya, ngatur DHCP fullnya yaitu IP DHCP full. Karena ini ruang A, jadi kita namain ruang A. Enter. Nah, kalau udah nih, dia kan masuk ke DHCP config-nya. Nah, terus kalau udah, kita masukin default router. Default router lupa pakai ini ya. Default strip router, kita masukin IP-nya yaitu 172.155.255.255.255.128. Ini didapat dari mana? Didapat dari networknya. Jadi kan tadi kita pakai IP pertama yang ini. Nah, default routernya kita pakai yang untuk networknya. Nih. Kalau udah kita enter aja. Sebentar. Oh, salah. Sorry. Nah, ini default routernya kita pakai yang IP pertama, ding, masih sama kayak yang tadi, yang IP address-nya. Nah, ini kita enter. Kalau udah, itu baru kita masukin networknya. Nah, networknya itu yang tadi 172.155.20.1. Networknya didapat dari mana tadi? Di sini ya, network 20.0 dengan subnet max-nya 255.255.255.1.
155.128. Nah, kalau udah, sekarang kita masuk ngatur ke DNS server. DNS servernya itu 172.155.20.1. Ini kita pakai IP sesuai IP tadi, IP valid yang pertama aja. Nah, kalau udah, kita enter, terus kita exit. Nah, kalau udah di exit, sekarang kita masuk setting DHCP exclude. Jadi nih ke materi ya, DHCP exclude nya. Jadi DHCP exclude address adalah daftar alamat IP tertentu yang dikecualikan atau tidak dibagikan oleh server DHCP dalam jaringan. Artinya DHCP exclude ini digunakan untuk mengatur range IP yang tidak akan diberikan secara otomatis kepada perangkat yang meminta alamat IP melalui DHCP. Jadi DHCP excluded ini, jadi kan DHCP itu pada umumnya untuk memberikan IP secara otomatis. Nah, gunanya DHCP excluded ini memberikan range IP yang nggak boleh diberikan untuk PC tadi. Jadi kita langsung aja ya, biar kalian maksud. Di sini kita masukin perintah IP DHCP. Ini kan pastiin juga kita udah masuk ke DHCP server config. Jangan DHCP config ya. Nah, kalau udah, kita masukin IP DHCP excluded strip address terus range IP-nya. Nah, ngitung range IP-nya itu kayak mana? Nih, jadi ngitungnya itu IP valid terakhir dikurang jumlah PC yang dibutuhkan. Nah, tadi kan kita lihat IP valid terakhir di ruang A ya. IP valid terakhir di ruang A itu kan oktet terakhirnya 126. Nah, kita kurang dengan tadi pada soal dibutuhkan ruang A itu 100 PC. Jadi 126 dikurang 100 itu 26. Nah, 26. Nah, makanya nanti kita masukinnya range IP-nya itu 172.155.20.1 sampai 172.155.20.26. Maksudnya apa? Maksudnya itu jadi antara range IP ini tuh nggak akan dipakai untuk IP di PC. Jadi dia dikecualikan. Range IP ini dikecualikan untuk apa? Yaitu untuk keperluan yang lain. Pokoknya dia untuk keperluan kayak mungkin nanti ada trouble gitu pakai itu. Jadi dikecualikan. Itu gunanya exclude. Nah, tadi ingat aja kalian rumusnya, IP valid terakhir dikurang jumlah PC yang dibutuhkan. Jadi ini tadi dapetnya 172.155.20.1 ya. Terus 172.155 sampai titik kedua sih 155.20.26. Kita enter. Nah, udah. Nih kita lihat ya, saya kasih contoh exclude ini. Kalau udah ini udah selesai ngaturnya, konfigurasinya, sekarang kita coba ping. Sebelum ping kita masuk ke PC. Terus kita masuk ke desktop, IP configuration. Nah, ini dari static kita pindahkan ke DHCP. Nah, nih dia akan secara otomatis keisi kalau kita udah ngatur DHCP tadi.
Nah, ini bisa dilihat ya. Tadi kan kita lihat di sini. Ini kayaknya ada kesalahan. Nih, di sini kan masih salah nih. Kenapa ini masih salah? Karena kan tadi saya maunya dari range 20.1 sampai range 20.26 itu saya nggak mau masukin otomatis. Ini masih salah. Berarti ada kesalahan di konfigurasi kita di sini. Nah, nih kesalahan saya itu di sini kurang 172 harusnya. Kita enter. Terus kita ulang. Kita giniin. Nah, nih ini udah benar. Jadi yang dimaksud dari excluded itu tadi kan range 1 sampai 26 itu dikecualikan, berarti IP yang di sini itu harus setelahnya, berarti 27 gitu. Itu yang dimaksud dengan excluded, DHCP excluded. Nah, sini tadi masih salah juga ya, kita ubah, kita statik, terus kita DHCP lagi. Nah, nih dia ke 28 gitu. Jadi yang dimaksud excluded itu mengecualikan range gitu. Nah, ini udah, kita coba ping antar PC di satu switch dulu, udah successful. Cuman dari PC sini ke sini itu masih belum bisa karena belum kita atur gitu. Nah, sekarang kita atur di ruang ke 2, itu ruang B. Kalau udah, ini kita exit dulu sampai sampai ini. Terus kita atur ulang lagi. Pertama kita enable, terus kita convert. Dan tadi kan ada hostname, ini nggak perlu karena kan namanya udah berubah kan. Jadi kita langsung aja ke interface-nya, yaitu INT fast ethernet. Kalau tadi kan ruang A 0/0, berarti ruang B 1/0. Kita enter, kita masukin IP address-nya 172.155.20. berapa? 129. Kenapa 129? Dari sini. Balik lagi ke tabel. IP pertama ya. Nih, IP pertama dari ruang B itu 129. Dengan subnet masknya 255.255.192. Enter. Terus kalau udah kita masukin no shot, terus kita exit. Nah, kalau udah kita atur DHCP poolnya, IP DHCP pool yang sekarang ruang B. Kita enter, terus kita masukin IP default routernya, yaitu 172.155.20.129. kita samain dengan IP address tadi ya. Terus kalau udah, kita masukin networknya 172.155.20. networknya berarti tadi 128 dengan subnet masknya 255.192. Terus kita enter.
kita atur DNS server ya 172.155.20.129. Kita enter, terus kita exit. Kalau udah, sekarang kita ngatur IP exclude-nya. Nah, pastiin DHCP server masuk ke DHCP server config, terus kita hitung IP DHCP excluded address, strip address, terus masukin range IP-nya. Range IP kelas B itu 172.155.20.129 sampai 172.155.20.140. Nah, ini perhitungannya sama ya. Nih, yang ruang B, IP valid terakhir dikurang jumlah PC yang dibutuhkan. IP valid terakhir kan tadi nih 190 dikurang IP yang dibutuhkannya 50, berarti hasilnya 140. Nah, berarti IP terakhirnya itu 140 kan range-nya. Terus kita enter. Oh ya, jangan lupa di sini kita exit. Dan kita copy running config startup strip config. Kita langsung enter aja. Oke. Ruang B udah. Nih, sekarang kita kita atur PC-nya, desktop, nah nih tadi kan range-nya sampai 140, berarti dia akan masukin setelah 140 141 gitu. Itu yang dimaksud excluded. Nih, ini akan 142. Nah, terus kita coba ping, sukses. Dan sekarang kita ngatur di ruang yang ketiga, itu ruang C. Kita exit dulu, terus kita enable, kita conft, terus kita masukin tadi kan kalau tadi yang kedua itu 1/0, berarti yang C ini 2/0. Terus kita masukin IP address-nya, yaitu IP valid pertama ya, 172.155.20.193 dengan subnet mask-nya 255, terus 192. Terus kita enter, kita nosyat, terus kita exit. Terus sekarang kita ngatur IP DHCP pool ruang C, enter, kita masukin IP default routernya
samain dengan IP address 172.155.20.193. Terus kita enter, kita masukin networknya, yaitu 172.155.20.192 networknya, 255, 255, dan 192. Ini untuk subnet masknya. Kita enter dan kita ngatur DNS server 172.155.20.129. Terus kita exit, dan sekarang kita salah IP sebentar. 193 ya, salah. DNS servernya itu 193. Terus kita enter, terus sekarang kita exit. Nah, kita masuk ke excluded, kita masukin perintah IP DHCP excluded address, range-nya 172.155.20.193 sampai 172.155.20.216. Kita enter, terus jangan lupa masukin exit dan copy running config startup config, enter. Kalau udah, kita atur divisinya. Ini udah bener ya. Ini udah benar. Nah, sekarang kita coba run antar PC ini, sukses. Terus kita coba antar switch, PC antar switch. Kita coba pencet-pencet. Dia sukses karena dia suka ngelak ya, jadi kita kalau masih failed kita pencet-pencet aja. Tapi kalau misalnya kalian pencet-pencet masih failed, itu berarti konfigurasi kalian yang salah. Nah, itu udah successful semua. Oke, jadi mungkin sekian pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa diikutin karena selanjutnya kita karena ini penting dan ini akan kalian pakai di UTP nanti. Nah, terus selanjutnya ini kita jangan lupa kalian ikutin, dan ini kita ada absen. Nanti link pengumpulan absennya itu akan saya bagikan, dan yang dikumpul itu screenshotan CLI dari router yang udah kita atur tadi. Nih screenshotannya itu kalian screenshot semuanya. Terus juga di sini salah satunya kalian screenshot aja IP DHCP-nya yang udah jadi. Kalian screenshot, terus hasil ping-nya juga kalian screenshot. Oke, mungkin sekian pertemuan kita pada hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, terima kasih, selamat pagi semuanya.